Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astiana dengan NIM 20311170026. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 10 tentang telaah kritis buku PAI, materi kurikulum PAI, SLTP dan SLTA. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang klasifikasi tujuan instruksional. Baik, adapun taksonomi atau klasifikasi tujuan instruksional menurut Bohm, yang pertama yaitu ranah kognitif. Ranah kognitif ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu pengetahuan, yaitu mencakup ingatan yang pernah dipelajari dan disimpan dalam ingatan. Terus yang kedua itu pemahaman, yaitu mencakup kemampuan untuk menangkap makna dari arti dari bahan yang dipelajari. Terus yaitu penerapan, mencakup kemampuan menerapkan suatu kaidah atau metode yang baru. Yang keempat, analisis, mencakup kemampuan untuk merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-bagian. Yang kelima itu sintesis, yaitu mencakup kemampuan membentuk suatu kesatuan. Yang keenam itu evaluasi, mencakup kemampuan untuk membentuk suatu pendapat. Terus yang kedua itu ranah afektif. Ranah afektif ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu penerimaan, yaitu mencakup kepekaan akan adanya suatu perangsang dan kesediaan untuk memperhatikan. Terus yang kedua, partisipasi, mencakup kerelaan untuk memperhatikan secara aktif. Yang ketiga, penilaian atau penentuan sikap, yaitu kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap sesuatu. Yang keempat, organisasi, mencakup kemampuan untuk membentuk suatu sistem nilai. Yang kelima itu pembentukan pola hidup, yaitu kemampuan untuk menghayati nilai-nilai kehidupan. Terus yang ketiga itu ranah psikomotorik, terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu persepsi, yaitu mencakup kemampuan untuk membedakan ciri-ciri fisik. Yang kedua, kesiapan, mencakup kemampuan untuk menempatkan diri dalam memulai gerakan. Yang ketiga yaitu gerakan terbimbing, mencakup kemampuan untuk melakukan sesuatu rangkaian gerak-gerik. Yang keempat, gerakan yang terbiasa, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu rangkaian gerak-gerik dengan lancar. Terus, yang kelima, gerakan kompleks, yaitu kemampuan untuk melaksanakan suatu keterampilan dengan lancar, efisien, dan tepat. Terus, yang keenam itu penyesuaian pola gerakan, yaitu kemampuan untuk mengadakan perubahan dan menyesuaikan pola gerak-gerik yang mahir. Terus yang terakhir yaitu kreativitas, yaitu kemampuan untuk melakukan aneka pola gerak-gerik yang baru. Itulah tadi hasil materi dari tujuan klasifikasi tujuan instruksional. Jadi di sini selanjutnya saya akan membahas hasil dari telaah kritis buku PAI yang telah kami telaah, yaitu judulnya tentang pendamping belajar siswa pendidikan agama Islam, yaitu adapun tujuan instruksionalnya. Di sini saya akan membahas pada bab semester 2. Pada bab pertama, ayat-ayat tentang anjuran bertoleransi. Ranah kognitifnya yaitu peserta didik mampu menyebutkan ayat-ayat Al-Quran tentang anjuran bertoleransi dengan benar setelah mengikuti mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua itu ranah afektif, yaitu peserta didik dapat menghayati cara membaca ayat-ayat Al-Quran tentang anjuran bertoleransi dengan benar setelah mengikuti mata pelajaran pendidikan Islam. Yang ketiga itu ranah psikomotorik, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi ayat-ayat Al-Quran tentang anjuran bertoleransi dengan benar setelah mengikuti mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada bab kedua yaitu tentang Al-Quran, surah Al-Mujadilah ayat 11 dan surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan 10. Pada ranah kognitifnya itu, peserta didik mampu membacakan Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 dan surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan 10 setelah mengikuti mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua itu ranah psikomotorik. Ranah afektif, yaitu peserta didik dapat menunjukkan cara membaca Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 dan surah Al-Jumu'ah 9 sampai dengan 10 dengan benar setelah mengikuti mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang ketiga itu ranah psikomotorik, yaitu peserta didik dapat menampilkan arti dari Al-Quran surah Al-Mujadilah
ayat 11 dan surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan 10 setelah mengikuti mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada bab ketiga, yaitu sikap beriman kepada hati. Yang pertama itu ranah kognitifnya. Setelah diberikan penjelasan oleh guru, peserta didik akan mampu menjelaskan materi tentang iman kepada hari akhir dengan baik. Yang kedua, ranah efektif. Setelah diberikan penjelasan oleh guru, peserta didik akan mampu menghayati materi tentang iman kepada hari akhir. Yang ketiga itu ranah psikomotorik. Setelah diberi penjelasan oleh guru, peserta didik akan mampu membedakan antara kiamat besar dan kiamat kecil beserta kandungan-kandungan di dalamnya. Yang keempat, pada bab keempat yaitu berperilaku terpuji. Pada ranah kognitifnya, peserta didik mampu menunjukkan contoh perilaku terpuji yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari setelah mempelajari materi yang terkait dengan perilaku terpuji. Yang kedua itu ranah afektif. Peserta didik mampu menerapkan dengan baik perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari setelah mempelajari materi tersebut. Yang ketiga itu ranah psikomotorik. Peserta didik mampu mengidentifikasi dengan baik perilaku terpuji setelah mempelajari materi tersebut. Pada bab kelima, hukum Islam tentang hukum keluarga. Yang pertama, ranah kognitifnya, peserta didik dapat membaca dengan benar hukum Islam keluarga setelah mengikuti mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang kedua, pada ranah afektif, peserta didik mampu menghayati dengan baik hukum Islam tentang hukum keluarga setelah mengikuti mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang ketiga itu ranah psikomotorik, yaitu peserta didik mampu membedakan macam-macam hukum Islam tentang hukum keluarga setelah diberikan penjelasan oleh guru. Pada bab terakhir, yaitu pada bab ke-6, yaitu tentang perkembangan Islam di Indonesia. Ranah kognitifnya yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan dengan tepat proses masuk dan berkembangnya Islam ke Indonesia setelah diberi penjelasan oleh guru. Pada ranah afektifnya, peserta didik dapat mendengarkan proses masuk dan perkembangan Islam di Indonesia dengan tepat setelah mendengar penjelasan oleh guru. Dan yang terakhir itu ranah psikomotorik. Peserta didik dapat menetapkan, mengidentifikasi proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia dengan tepat setelah diberikan penjelasan oleh guru. Baik, itulah tadi materi tentang tujuan klasifikasi, yaitu tujuan klasifikasi instruksional dan hasil dari telaah buku PAI. Baik, itulah tadi materi yang telah saya sampaikan. Sekian materi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.